Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi saya mau tetap percaya kabar kita selalu dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Kembali lagi dalam renungan malam kali ini. Dan untuk malam hari ini, sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, ada sesuatu yang mau saya bagikan untuk kita renungkan ya malam hari ini. Dan Tuhan taruh dengan kuat di hati saya tentang melayani atau tentang pelayanan. Ya, kita berada di sebuah gereja GBI Menhop, sebuah gereja yang terbuka untuk orang-orang yang punya kerinduan untuk melayani. Oleh karena itu, semoga malam hari ini saya berharap kita semua boleh dapat sesuatu, belajar sesuatu, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali TNI ya, Tentara Negara Indonesia, sedang mengadakan latihan gabungan dengan Navy SEAL dan Delta Force ya. Navy SEAL Amerika, Delta Force Inggris sedang mengadakan pelatihan gabungan ya di hutan Amazon, seperti itu. Sedang mengadakan pelatihan gabungan di hutan Amazon. Nah, ketika tiba di puncak acara pelatihan, sang instruktur itu bilang seperti ini ya. Siapa yang bisa berenang menyeberangi sungai Amazon ini. Sungai Amazon itu pada saat itu dipenuhi dengan ikan piranha, ada buaya ya, ada ular ya, karena terkenal buas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang bisa berenang melintasi sungai Amazon ini, maka dia dinyatakan sebagai prajurit terbaik dalam pelatihan gabungan kali ini. Begitu kata instrukturnya. Akan dinobatkan sebagai prajurit terbaik. Nggak ada yang bergerak, nggak ada yang berani maju Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak ada yang berani lompat untuk berenang sekalipun hadiahnya adalah predikat TNI prajurit terbaik di pelatihan gabungan dari 3 negara ini. Belum ada yang berani maju, semua ragu-ragu karena mereka bisa melihat ada ikan piranha di situ, ada buaya yang mulutnya terbuka, sehingga ada rasa khawatir dan mengutamakan keselamatan. Kemudian instrukturnya bilang seperti ini, baik, saya akan menambahkan hadiahnya, dia bilang. Siapa yang berani berenang, lompat dan berenang sampai ke ujung sana, ya, kami akan berikan 1 buah helikopter hadiahnya, buatan terbaru, dan tentu saja liburan ke Hawaii selama 2 minggu. Wah, hadiahnya sangat menggiurkan ya, seperti itu. Wah, sebuah helikopter ya untuk seorang prajurit sangat luar biasa, dan liburan 2 minggu ke Hawaii. Belum ada yang berani juga untuk berenang melompat ke bawah. Sampai akhirnya terakhir, oke, hadiah terakhir saya akan berikan uang tunai sebesar $50.000, begitu katanya. Akan saya berikan kepada prajurit yang berani melompat dan berenang sampai ke sebelah, sampai ke ujung, sampai ke seberang. Jadi predikat tentara terbaik, kemudian hadiah helikopter, liburan 2 minggu ke Hawaii, dan uang $50.000 Amerika. Awalnya semua sepi, kasak kusuk, tunjuk-tunjuk. Tiba-tiba ada 1 orang TNI dari Indonesia yang melompat ke sungai Amazon. Langsung mereka heboh. Wow, luar biasa katanya kan. Amazing. Heboh, kemudian TNI ini berenang dengan begitu lincah, dengan begitu sigap dia berenang, dia menghindari terkaman buaya, dia menghindari ikan piranha dan lain sebagainya. Dia berenang sampai nggak berapa lama dia sampai di ujung. Semuanya bertepuk tangan. Instrukturnya bilang, Anda adalah prajurit yang luar biasa. TNI membuktikan kekuatannya. Seperti itu. Anda berhak mendapatkan predikat tentara terbaik di pelatihan gabungan ini. Anda berhak libur dan segala macam, berhak mendapatkan uang dan helikopter. Anda sangat luar biasa. Silakan, apa yang ingin Anda katakan sekarang? Kata instrukturnya kan, sambil memberikan pengeras suara. Kemudian sambil keringin baju, TNI itu ambil pengeras suara dan dia bilang, saya cuma pengen tahu siapa yang dorong saya. Dia bilang seperti itu. Saya cuma pengen tahu siapa yang dorong saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini sekilas cukup konyol ya, cukup lucu, cukup aneh juga.
dan beberapa mungkin sudah tahu cerita ini. Tapi yang bisa kita tarik dari cerita ini adalah seringkali kita nggak menyadari potensi kita, kemampuan kita, talenta kita, sampai kita ada di situasi yang membuat kita harus mengeluarkan kemampuan itu. Saya ulangin sekali lagi Bapak Ibu. Seringkali kita nggak menyadari talenta kita, potensi kita, kemampuan kita, sampai kita berada di situasi yang mendorong kita, memaksa kita untuk kita menggunakan kemampuan kita itu. Seringkali karena situasi aman-aman saja, ya, kita merasa tidak akan ada terjadi apa-apa dan kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi hari ini saya mau katakan, orang yang kenal siapa Tuhannya, ya, dia pasti punya kerinduan melayani Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, pasti gaya hidupnya adalah melayani Tuhan. Punya kerinduan untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan, selalu melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas 22 ayat 26 sampai 28. Saat itu Yesus hendak membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan Yesus Tuhan kita, dia turun ke bawah. Ya, Alkitab mengatakan dia mengikat pinggangnya. Kemudian dia bersiap, dia ambil baskom dengan air, dia bersiap membasuh kaki murid-muridnya yang pasti kotor, ya. Pasti kotor karena bukan pakai sepatu di sana, pakai sendal. Pasti kotor. Ayat 26 berkata begini, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Ayat 27 yang ajaibnya mengatakan, Yesus bilang seperti ini, "Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani?" Yesus memberikan pertanyaan retorika seperti itu. Siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Pasti kita akan menjawab, bukankah dia yang duduk makan yang lebih besar? Ya, ya dong. Kalau kita ke restoran, kita duduk makan atau yang melayani kita yang lebih besar situasinya saat itu? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi Yesus mengatakan satu kali lagi sebuah hukum kebalikan, hukum surgawi yang luar biasa. Yesus mengatakan, "No, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Yesus memberikan contoh bagaimana dia melayani. Begitu luar biasa. Nah, ayat 28, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami." Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya berharap kita boleh belajar sesuatu. Tuhan pasti memberikan kita potensi, kemampuan yang sangat luar biasa dalam masing-masing hidup kita. Seringkali kita nggak menyadarinya karena kita nggak pernah mengeluarkannya, karena kita nggak pernah mencobanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari taruh hati sebagai seorang pelayan. Karena orang yang sudah diselamatkan pasti punya gaya hidup untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, hari-hari ini daftarkan diri Anda. Ada worship leader, ada tim musik, ada dancer, ada multimedia, ya, ada pelayanan jemaat dan lain sebagainya, ada pendoa. Mari Bapak Ibu, ambil bagian dalam pergerakan besar hari-hari ini. Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kita pasti selalu punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Kita pasti punya potensi, punya talenta. Jangan jadi orang yang menggugurkan satu talenta itu, ya. Tapi kita mau jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, lebih luar biasa lagi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Renungan malam hari ini ya Bapa, yang singkat ini ya Bapa, mengingatkan kami bahwa kami pasti punya potensi, bahwa kami pasti punya kemampuan. Tapi seringkali kami tidak berani mencobanya Tuhan Yesus. Kami terlalu nyaman berada di zona nyaman Tuhan Yesus. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, malam hari ini berikan kami pewahyuan, hikmat yang daripadamu Tuhan, untuk kami jadi pribadi yang punya kerinduan melayani, punya gaya hidup melayani. Karena seperti Engkau ya Bapa, Engkau datang ke tengah dunia ini, seorang yang luar biasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi Engkau menyatakan diri Engkau adalah pelayan yang luar biasa, yang rendah hati, yang sangat-sangat menjadi teladan dan contoh bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam namamu kami akan istirahat ya Bapa. Kiranya perlindunganmu, kuasamu nyata sempurna dalam kehidupan kami dan keluarga besar kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.